Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar. Video ni khas untuk orang-orang Indonesia. Saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia. Tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Okey, insyaAllah Aceh akan bangkit kembali sebagai wilayah otonomi dan mungkin suatu hari Aceh akan merdeka. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yap, polemik bantuan bencana di Aceh kini melebar ke ranah yang lebih sensitif. Di tengah kondisi darurat dan empati publik yang tinggi, muncul berbagai informasi di media sosial yang simpang siur, bahkan tidak semuanya benar. Fakta bahwa bencana tersebut belum ditetapkan sebagai bencana nasional memicu beragam opini di masyarakat Indonesia, mulai dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah hingga kritik pedas bernada sarkas yang menyalahkan negara. Situasi ini semakin panas ketika isu kemanusiaan justru ditarik ke arah politik dan sentimen publik. Sehingga sampai muncul narasi dari pihak Malaysia yang dinilai mulai menghasut masyarakat Indonesia. Lewat berbagai unggahan dan komentar, ada upaya menyudutkan pemerintah Indonesia dan mendorong masyarakat agar tidak lagi percaya pada kebijakan negaranya sendiri. Bantuan yang diberikan seolah dijadikan alat legitimasi untuk ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Pertanyaannya sederhana, memang mereka siapa sampai berani mengarahkan opini publik Indonesia? Bersama dengan doktor-doktor daripada Malaysia untuk merawat orang-orang di Aceh. Itunya orang Aceh sangat berterima kasih. Turun helikopter, kan, pergi peluk orang yang hantar makanan tu. Sebab apa? Sebab tempat mereka sendiri bila nak hantar makanan, dia tak turun. Saya tengok video dia. Dia tak turun daripada helikopter tu. Dia kata duduk rendah sikit, dia buang makanan. La ilaha illallah. Habis beras Indomie semua tu hancur. Jadi orang terpaksa kutip beras lah di tanah tu. Punya hina. Ini menimbulkan kemarahan rakyat Aceh lah. Itu satu perhinaan. Kenapa tak turun? Sebab kawasan lapang. Helikopter boleh turun. Tak turun. Dia buang lah. Habis Indomie semua pecah. Kan? Tapi orang Malaysia, saya tengok semalam, turun dan bagi elok-elok. Jadi makanan tak pecah lah. Dan memang Gubernur Aceh mengucapkan jutaan terima kasih kepada orang Malaysia. Dan banyaklah video-video yang dipost oleh orang Aceh mengucapkan terima kasih kepada orang Malaysia. Okey, insyaAllah Aceh akan bangkit kembali sebagai wilayah otonomi dan mungkin suatu hari Aceh akan merdeka. Allah uji orang yang Allah, tanda kasih Allah kepada kita. Terima kasih Malaysia sudah bantu Aceh, sama-sama kita akan bantu lagi insya-Allah. Jadi Aceh akan bangkit, boleh jadi dengan banjir ini semangat untuk merdeka akan kembali. Saya rasa kembali. Sebab banyak bendera Aceh itu dikibarkan kembali dan mereka menuntut kembali supaya Aceh sebenarnya merdeka daripada. Kalau Timor Leste boleh, kenapa Aceh tak boleh? Kan sumber pendapatan Aceh bukan sedikit. Kan Aceh ada minyak tau. Itu yang tak mau lepas tu. Itu rahsia dia. Kenapa tak mau lepas Aceh? Kan Timor Leste boleh lepas sebab Aceh ada minyak. Sama di Fatani pun sembang dengan orang Fatani yang anak dia pernah belajar dengan kita. Rahsia terbesar kenapa Thailand tak mau lepaskan Fatani adalah kerana di situ ada minyak. Dia tak mau lepas. Kalau lepas berarti hasil minyak tu tak sampai kepada kerajaan Thailand. Sama seperti kan. Itunya orang Sabah Sarawak pun ada yang kempen jom bebas daripada Malaysia. Kan, wallahu alam. Jadi inilah kelas kita pada hari ini untuk mengenang saudara kita di Aceh, mengenang sejarah perjuangan Islam yang cukup panjang, dan apabila ditimpa musibah dan kita akan terus membantu insya-Allah. Kita ucapkan sekali lagi kepada rakan-rakan yang ada live di sini, ada 389 orang yang menonton pada pagi ini, semuanya simpati dengan Aceh. Dan kita ucapkan selamat maju jaya, kita doakan yang terbaik untuk Aceh insya-Allah. Perlu dipahami bahwa penetapan status bencana nasional bukan keputusan sembarangan. Pemerintah Indonesia memiliki indikator, kajian, dan pertimbangan matang baik dari sisi skala dampak, kemampuan daerah, hingga kesiapan anggaran dan logistik. Meski kritik datang bertubi-tubi dari masyarakat, negara tetap berkewajiban mengambil keputusan berdasarkan data dan mekanisme resmi, bukan tekanan opini atau narasi asing yang tidak memahami kondisi secara utuh. Ironisnya, alih-alih menunjukkan empati yang tulus, sebagian pihak di Malaysia justru terkesan memanfaatkan momentum ini untuk tampil seolah paling peduli,
sambil menyudutkan pemerintah Indonesia. Bantuan kemanusiaan seharusnya berdiri di atas nilai solidaritas, bukan dijadikan panggung moral untuk mencari pengaruh atau mengganggu kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya sendiri. Sikap seperti ini justru mencederai esensi kemanusiaan itu sendiri. Video ni khas untuk orang-orang Indonesia. Saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia. Tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia. Macam-macam kekangan, itulah, inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Otak tak ada. Kita ni cuba nak bantu orang-orang yang dalam kesusahan, nak hilangkan sedikit kesedihan diorang, tapi nak kena cukai lah. Alasan dia pasal tidak diisytiharkan darurat nasional lagi. So saya harap orang-orang Indonesia gunakan akal fikiran korang. Next election, tolong jangan vote pemimpin-pemimpin yang tak ada otak. Kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. LSM gitu ingin menyampaikan bantuan, katakanlah melalui Kementerian Luar Negeri dalam cukup besar gitu Dan signifikan diterima. Mungkin diterima. Ya, bantuannya dalam bentuk apa? dan sebesar apa? Seperti misalnya, Jadi bukan tidak menerima ya? kalau seandainya kita memerlukan itu, kenapa tidak ya? Ya. Kepentingan kita kan bagaimana secepat mungkin menangani tanggap darurat dan mengurangi kerugian sekecil mungkin. Tapi seperti misalnya yang terekspos ada, ya saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ada ingin membantu, pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, dikaji berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu. Kira-kira seperti itu. Sayang tentang penjelasan ini kan tidak terdiseminasi dengan baik ke masyarakat, sehingga mereka menunggu jangan-jangan atau apa gitu. Kan orang kalau tidak jelaskan jadi liar tuh imajinasinya, Pak Menteri. Iya, seperti tadi mungkin miss-nya adalah seolah bantuan dari Malaysia ini besar sekali gitu. Salah satu. Dan itu rupanya bukan dari pemerintah ya, tapi dari pengusaha katanya. Pengusaha yang mungkin memiliki hubungan atau simpati. Jadi punya hubungan bisnis ya. Ya, nilainya tadi saya sampaikan tadi, saya tanya nilainya lebih kurang 1 miliar obat-obatannya. Tapi kesimpulannya, masyarakat Indonesia perlu lebih bijak dan kritis menyaring informasi, terutama yang datang dari luar. Bantuan boleh diterima dengan rasa terima kasih, tetapi campur tangan opini yang menghasut dan menyalahkan kebijakan negara sendiri patut ditolak. Jangan sampai koar-koar soal kemanusiaan hanya menjadi topeng, sementara di baliknya terselip maksud terselubung yang sekadar cari muka di mata publik. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan ini? Silahkan bisa berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.